Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Triwulandari, salah satu anggota dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu berjudul Peradaban Romawi Timur. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma dan usianya lebih dari 10 abad. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yustianus I 523 sampai 562 Masehi. Dan pada zamannya pula terjadi peperangan seru dengan kerajaan Persia, Sasanid, dan berakhir dengan perjanjian damai kekal. Dengan jasa dua orang panglimanya, Yustianus berhasil merebut Afrika Utara, Italia, dan lain-lain dari tangan bangsa Vandal dan Goth Timur. Peradaban Romawi Timur memiliki beberapa hal, antara lain: 1. Agama. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani yang pada waktu itu terpecah dalam berbagai aliran. Adapun yang termasyhur di antara aliran tersebut ada 3, yaitu sebagai berikut: 1. Aliran Yaktibah, 2. Aliran Nasatirah, yang ketiga aliran Mulkaniyah. Kemudian yang kedua yaitu ada filsafat, membicarakan masalah kebudayaan Romawi, terutama filsafat, kesenian, ilmu pengetahuan, dan kesastraan. Kita harus membicarakan juga masalah kebudayaan Yunani, karena kebudayaan Romawi pada hakikatnya adalah lanjutan dari kebudayaan Yunani. Yang ketiga ada bahasa dan kesenian. Dalam wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Grek, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab-kitab suci, undang-undang, cerita-cerita, sajak-sajak, dan sebagainya. Di samping itu terjadi kegiatan dalam bidang seni lukis, seni pahat, seni bahasa, seni suara, seni filsafat, dan sebagainya, dan semuanya berjiwa dan bersemangat ke gereja. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pertama. Materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Siska Fitrianita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrianita. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu peradaban Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan, karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu Yustianus menjadi Maharaja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Maharaja Anushirwan dari dinasti Sassanid, yang terkenal sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur sehingga jatuh satu persatu. Sedangkan Yustianus, mereka mengadakan perlawanan seru di bawah panglimanya, Belisarius, sehingga terjadilah perang selama 20 tahun, yaitu 541 sampai 461 Masehi, dan berakhir dengan suatu perdamaian, di mana Yustianus harus membayar upeti kepada Anushirwan tiap tahun sebanyak 3.000 dinar. Setelah itu, pada hakikatnya, permusuhan antara dua kerajaan tersebut berlangsung sehingga keduanya mengalami kemunduran dan kehancuran. Hal tersebut terus berlangsung sampai dengan datangnya agama Islam, di mana akhirnya kedua superpower pada waktu itu menyerah kalah kepada kebenaran Islam. Yang pertama yaitu agama. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bahasa. Pada waktu pemerintahan dinasti Sassanid yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu Pahlavi, dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlavi sangat besar sekali. Yang ketiga yaitu kesenian. Hasil seni Persia yang paling kuno yaitu keramik, patung-patung, berbagai perabot dari perunggu, dan lain-lain. Yang ketiga, kekuasaan kaum Quraisy. Pada abad ke-5 Masehi, kaum Quraisy itu merebut pimpinan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah di bawah pimpinan kaum Quraisy, dan waktu itu Mekah menjadi maju. Untuk mengurus Mekah dan sekitarnya didirikan semacam pemerintahan oleh kaum Quraisy.
Mekah lebih maju dan sumur Zam-Zam disempurnakan pemugarannya yaitu pada tahun 540 Masehi. Yang keempat, keadaan politik pada masa Arab Jahiliyah itu. Keadaan politik masyarakat Arab pada masa Jahiliyah tidak memiliki pemerintahan seperti sekarang. Bahkan terkadang ada perang yang terjadi sampai puluhan tahun. Misalnya perang Busus, perang yang terjadi antara kabilah Bakar dengan kabilah Taghlib selama 40 tahun. Selanjutnya yang lain perang Dahis. Perang ini terjadi pimpinan suku Al-Gubara dan suku Dahis selama 40 tahun juga. Yang lain selanjutnya perang Pujar. Perang ini terjadi kira-kira 268 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Yang kelima, keadaan ekonomi dan sosial Arab Jahiliyah. Sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara, ekonomi mereka yang terpenting yaitu perdagangan. Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun. Perdagangan yang paling ramai di kota Mekah yaitu selama musim pasar Ukaz, yaitu pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Keadaan sosial mereka terdapat beberapa segi yang baik dan ada pula yang buruk. Segi yang baiknya misalnya setia kepada kawan dan setia kepada janji, menghormati tamu, tolong menolong antar anggota kabilah. Segi yang buruknya yaitu contohnya merendahkan derajat wanita, suka bermusuhan lantaran masalah sepele saja. Baiklah, itu materi dari saya.